Oke. Jadi untuk jadwal kan sudah Anda lihat semuanya di ruang mahasiswa ya. Kalau saya coba ingatkan lagi, saya share. Ini jadwal untuk tanggal, ini dimulai dari 4 Agustus. Yang 4 Agustus itu ada 7 orang, ya mulai dari jam 9 sampai jam terakhir itu jadwal jam 2. Nah, kita bahas dulu masalah jadwal ya. Saya harap nanti teman-teman kalau diskusi lebih menarik kesempatan hari ini. Jadi jangan satu arah. Jadi untuk sidang, Anda semuanya itu di kampus Kaliabang. Karena harus offline. Ya, kalau kemarin banyak yang nanya, Pak, apakah online? Ini sekarang kondisinya offline. Semuanya tidak dilakukan di BSI Karawang, tetapi dilakukan di BSI Kaliabang. Ya, melihat kondisi tersebut, jelas teman-teman semuanya harus pertama kali tahu dulu rutenya ya ke Kaliabang. Mungkin dari 12 orang yang saya daftarkan ini belum tahu kampus Kaliabang itu sebelah mana, patokannya apa, ya sebelah mana, misalnya Bekasinya sebelah mana. Nah itu saya harap kalau yang belum tahu, teman-teman yang belum tahu, itu harus coba survei dulu. Rute yang paling cepat yang mana? Apakah bawa motor atau bawa mobil sendiri? Kalau bawa mobil misalnya, apakah lewat tol atau lewat jalur jalan biasa? Nah ini harus diperhatikan. Terutama yang dapat jadwal pagi. Ya, kalau jadwal jam 12 ke atas sih mungkin dari jam 9 saya rasa harus sudah berangkat. Ya. Kalau yang jam 9 pagi ini memang karena posisi Kaliabang itu di Bekasi. Jadi kalau Anda pakai rute yang saya tahu ya, rute mobil itu kalau keluar tol itu Bekasi Barat. Ya Bekasi Barat lewat kemudian belok kiri, Anda bisa lihat wajah itu kondisi pagi-pagi kemungkinan agak padat juga. Ya. Kemudian kalau misalnya jalur biasa juga lumayan padat juga. Sebisa mungkin Anda bisa memprediksi lah. Ya. Mendingan Anda nunggu nyampe sana pagi-pagi dibandingkan Anda harus buru-buru. Makanya saran saya H-1 atau H-2 atau sempatkan waktunya kalau yang bekerja di hari Sabtu atau Minggu bisa langsung di survei kampus Kaliabang. Tapi mudah-mudahan sih udah pada tahu semuanya. Atau Anda bisa antar sama temennya yang udah tahu. Berikutnya, ya dari jadwal, ini kan rata-rata 1 jam. Ya, 1 jam. 1 jam, semuanya 1 jam. Nah, sebelum jam 9, itu Anda akan masuk ke ruang seperti ruang panitia. Jadi Anda datang itu, kalau jam 9 pagi, jam 8 itu Anda sudah harus sampai kampus Kaliabang, jam 8. Karena di sana Anda akan dicek kelengkapannya, mulai dari laporan, terutama tanda tangan dosen pembimbing, tanda tangan saya sama Pak Asep. Itu harus ada, asli. Kemudian kalau yang
riset, kan mayoritas ini perancangan sistem ya, itu surat keterangan riset harus ada, wajib ada. Jangan sampai ketinggalan. Makanya prepare H-1, H-2 itu Anda jangan buka-buka lagi laporan. Harus sudah, anggaplah misalnya tanggal 4 nih, Cynthia atau Muhammad Maulana dan lain-lain. Itu tanggal 2 Agustus, berkas-berkas Anda itu sudah tersimpan di tas semuanya. Jangan sampai misalnya siap-siap di tanggal 3 Agustus jam 10 malam. Ya. Jadi harap itu diperhatikan. Kalau perlu dicatat apa-apa aja. Ya terutama laporan semuanya harus ada. Ya di sana itu ada 2 penguji. Memang lebih baik Anda bisa fotokopi laporan Anda, dibikin jadi 2 bundel fotokopinya untuk bisa untuk penguji pertama dan penguji kedua. Kenapa? Karena nanti biasanya penguji itu ngecek dari laporan yang Anda fotokopi. Ya, fotokopi. Dan kalau misalnya ada perubahan laporan, ya, itu harap dikasih tahu pengujinya. Contoh misalnya activity diagramnya Pak di bab 3 ada berubah. Ya, karena nanti penguji itu bisa ngelihat juga hasil file yang sudah diupload oleh Anda. Tuh. Ya. Jadi ini gambarannya semuanya sudah dapat masing-masing jadwal. Nah, ketika Anda sudah datang ke kampus, Anda langsung ke ruang panitia. Dan nanti akan dicek kelengkapannya. Kalau misalnya tidak ada, contoh surat keterangan riset, itu Anda nggak boleh masuk nantinya. Karena pernah kejadian tahun 2000 berapa ya, itu ketinggalan. Ya suruh pulang lagi. Nggak bisa. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Dari waktu yang memang masih luang. Kemudian, ini sih sebenarnya non teknis ya. Ini saya jelasin non teknisnya dulu. Pas masuk ruangan sidang, ya, jadi Anda itu nanti akan diarahkan ada ruang tunggunya. Ya, ada ruang tunggunya. Oke, saya stop share dulu. Nanti ada ruang tunggunya. Nah, ruang tunggu itu contoh jam 9 ya. Anda jam 8.45 biasanya sudah harus tunggu tuh di ruang tunggunya. Nah, nanti pengujinya kadang-kala ada penguji yang manggil, Anda suruh masuk, ya. Kalau misalnya Anda nggak dipanggil-panggil sampai jam 9 lah anggap ya. Anda ketok aja pintunya. Karena nanti kan dikasih tahu tuh Anda ruangan berapa sidangnya. Anda ketok pintu aja, jangan sampai anggaplah misalnya jam 9. Udah sampai jam 9:05, lewat 10 kok nggak dipanggil-panggil, Anda diam aja. Itu jangan. Anda ketuk pintu aja, Pak. Mohon maaf, atau Ibu mohon maaf. Saya bisa masuk, ini jadwal sidang saya. Takutnya penguji lupa atau lagi ke belakang misalnya, ya. Jadi ini harap diperhatikan. Kemudian kalau misalnya sudah masuk ruangan sidang, itu Anda harus sopan karena itu masuk penilaian juga. Ya, Anda simpan dulu tas, simpan dulu laporannya, kemudian salaman maksudnya, ya. Salaman. Terus posisi laptop harus full charge. Jangan sampai Anda pas masuk ruangan sidang ribet nyari-nyari colokan, Pak, colokan lowbat, Pak. Biasanya kalau yang masuk ruangan sidang itu suka riuh sendiri. Ya, ini saya bukan nakut-nakutin. Colokan ada di depan mukanya. Karena grogi, jadi
seakan-akan colokan itu tidak ada gitu. Ya. Jadi daripada kondisinya chaos kayak gitu, mendingan Anda tadi H-1 kalau perlu jangan buka-buka laptop lagi, tapi laptop Anda sudah full charge. Jangan diotak-atak lagi, apalagi kalau program ya, coding. Misalnya programnya udah jadi nih, terus Anda otak-atik lagi sambil nunggu dipanggil, otak-atik lagi, error aja. Udah Anda keringat dingin nantinya. Ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang membuat Anda jadi tegang. Udah santai aja kalau lagi nunggu ya, dengerin musik atau main game atau ngapain supaya rileks. Jadi laptop Anda harus full. Kemudian Anda biasa seperti halnya Anda presentasi di kelas, Anda minta izin dulu, Pak, Ibu, boleh saya mulai presentasinya? Ya, itu harus Anda lakukan. Jangan sampai Anda tiba-tiba langsung aja ngomong, belum juga dipersilahkan oleh pengujinya. Gitu ya. Kalau tidak dipersilahkan, Anda ngomong. Tapi kalau misalnya sudah dipersilahkan, ya udah Anda lakukan. Ya. Oke. Kemudian, nah ini nih, yang paling banyak yang ditanyakan. Kemarin banyak yang japri saya. Ini Muhammad Rizal, Muhammad Maulana, Nisa, sama Daniel Septa standby di sana atau gimana ini? Standby, Pak. Masih Ya. kerja. Oh, masih kerja. Standby, Pak. Hah? Iya, Pak, lagi kerja, Pak. Kerja juga ya, oke. Takutnya lagi tidur gitu. Enggak. Enggak, Pak, aman. 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 Oke, ya. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan. Pak, isi PowerPoint-nya apa aja? Nah, ini ya. Ini saya jelasin nih. Kalau saya jelasin di WA Group, ribet ya, terbatas. Ini saya akan coba share. Nanti software nanti saya share ya. Kalau butuh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti bisa lihat recordnya aja di YouTube saya ya. Oh, siap Bang. Ya, nih. Mana ya? Nah. Nih. Udah kelihatan ya? Sudah terlihat? Sudah, Pak, ada, Pak. Nah, ya. Nah, Udah, Pak, udah. pertanyaan pertama yang sering ditanyakan ketika nanya tim template. Nah, ini template-nya sebenarnya khusus untuk perancangan sistem. Ya, tetapi yang perancangan program tuh Iwan ya, Iwan Hasbullah ya? Iya, Pak. Nah, kalau perancangan program tinggal ngikutin aja sebenarnya nggak jauh beda. Ya, nggak jauh beda, cuman beda jumlah babnya doang. Tapi kalau untuk isinya sih kan gitu-gitu aja sebenarnya. Jadi nggak terlalu berbeda. Nah, yang harus Anda pahami ketika buat template, berapa slide sih Pak? Nah, ini pertanyaan yang paling banyak di Japri. Kalau jumlah slide, maksimal itu 15 slide. Ini versi saya ya, ini versi saya. Jangan dibanding-banding sama dosen yang lain. Pak, kok kalau dosen yang lainnya boleh Pak 20 Pak, boleh 30 ya? Ya kan juga versi saya. Supaya ujung-ujungnya kan supaya Anda bisa menjelaskan dengan baik, terus pengujinya paham gitu. Nggak bertele-tele, karena durasi Anda presentasi itu biasanya maksimal 15 menit. Ya. Dari jumlah laporan yang rata-rata 70 atau 80 halaman, dalam waktu 15 menit kan Anda harus punya strategi kan? Ya. Anda menyampaikan dengan baik, pengujinya paham. Ada gambaran lah minimal. Nah, jadi jumlah maksimal 15. Kemudian nih, hal yang Anda harus hindari, saya sarankan isi dari bab 2 tidak dimasukkan ke dalam slide presentasi Anda. Nih ya. Jadi blunder, kalau menurut saya sih blunder. Ya, kalau menurut saya blunder, kalau menurut saya itu jadi bumerang ketika Anda memasukkan definisi-definisi di bab 2 ke dalam slide. Itu yang bikin Anda jadi baca dan bikin jadi halaman di template slide itu jadi banyak.
Itu biasanya yang menyebabkan jumlah template banyak itu di bab 2. Pengertian sistem dimasukin, pengertian WML dimasukin. Ya. Kalaupun Anda mau masukin, jurnal referensi Anda boleh. Ya. Kalau mau dimasukin di bab 2. Tapi kalau definisi-definisi, nggak usah. Nggak usah dimasukin. Itu cukup Anda pahami aja. Karena dosen penguji itu rata-rata tidak perlu Anda menjelaskan definisi. Karena sudah bisa dibaca, karena dosen penguji itu udah paham definisi ini apa, definisi ini apa gitu. Sistem itu apa, sistem informasi itu apa, UML itu udah paham. Ya. Yang Anda harus lakukan adalah yang pertama, ini nih kalau di ininya judul TA, nama, NIM. Ya, Anda dari kampus mana ini harus ada di sini. Ya. Kemudian latar belakang. Ya, latar belakang. Latar belakang dibikin poin. Jangan kopas dari laporan bab 1. Ya. Ini dari ujung sini sampai ujung sini dikopas. Penuh banget sini nih. Ya. Itu jangan sampai dilakukan. Saya kasih contoh kayak gini deh. Ini saya coba ini deh. Random aja ya, ini random, ini contoh nih. Ini contoh yang jangan Anda lakukan. Misalnya nih. Nah, kayak gini nih. Ini jangan sampai Anda lakukan ya. Jangan sampai Anda lakukan. Nih, kayak gini. Nih, jangan sampai ini Anda lakukan. Ya. Anda kopas dari laporan. Kalau ada yang udah bikin, kalau ada yang udah bikin kayak gini, tolong direvisi. Nggak perlu saya cek untuk template TA. Pak, boleh dicekin nggak? Ya Anda cek sendiri aja lah. Ya, ini saya udah kasih gambaran. Ini Anda bikin kayak gini. Misalnya pembuatan akta. Nah ini ujung-ujungnya kalau di kayak gini Anda itu dibaca nantinya. Karena kalau presentasi yang baik itu tidak dibaca, tapi Anda jelaskan poin-poinnya, terus Anda improvisasi bahasanya. Ya, jangan kayak gini. Jadi jelaskan aja latar belakangnya. Misalnya di sini pembuatan akta dilakukan oleh kantor kependudukan seperti akte nikah dan lain-lain. Terus ini masih pakai Excel, ya, pakai head file. Terus banyak masih dibutuhkan tenaga profesional. Udah, berarti poinnya 3. Ya, kalau perlu ada data dan fakta. Ya, misalnya kalau penjualan latar belakangnya karena tiap hari itu 100 juta. Kalau per bulan dirata-ratakan misalnya 2 juta dan sebagainya. Nah, itu dibikin poin-poin. Ya. Anda ngejelasin. Anda berimprovisasi bahasanya. Kemudian maksud dan tujuan. Nah, ini juga sama, dibikin poin-poin juga. Ya, sesuai dengan isi di laporan. Yang berikutnya, ruang lingkup juga dibikin poin-poin. Ya. Ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup itu sesuai dengan bab 1 juga. Contoh misalnya di sini. Nah, kalau di sini kan banyak nih. Misalnya di sini mengenai proses registrasi akta melalui penginputan dan registrasi akta dan pemisahan. Nah, udah ini aja nih poinnya. Tinggal Anda jelaskan nanti perancang produktif seperti apa. Ya, jadi Anda bisa melakukan yang namanya penjelasan secara improvisasi. Kemudian ada tinjauan perusahaan. Nah, tinjauan perusahaan ini Anda jelaskan perusahaannya itu bergerak di bidang apa. Ya, ini loh, kalau di laporan itu langsung loncat ke bab 3 ya, langsung loncat ke bab 3. Kemudian jelaskan prosedur sumber jalan kalau di perancangan sistem.
Kalau di perancangan program juga bisa juga dijelaskan awal dari program itu berjalannya seperti apa, ya mekanisme yang dilakukan ketika sistem itu berjalan itu seperti apa, ya. Kemudian ini ada activity diagram berjalan kalau yang perancangan sistem. Ini gunakan hyperlink. Jadi hyperlink itu Anda tinggal buat, ya. Misalnya gini nih. Ini klik kanan. Misalnya saya hyperlink untuk ini contoh, anggaplah contoh misalnya ini activity diagram ya. Ini. Nih, dari hyperlink ini Anda nggak perlu lagi buka-buka file. Cukup Anda klik ini nanti langsung keluar PDF-nya. Ya. Nih, kayak gini ini contoh aja. Nanti langsung keluar. Makanya untuk file-file yang besar seperti activity, kemudian kelas diagram, nanti di slide berikutnya gunakan hyperlink kayak gini. Jadi nggak perlu lagi Anda pas presentasi itu di end show, kemudian Anda cari-cari lagi, gitu, cari-cari lagi. Nah ini kan jadi lama, ya makanya harus bisa Anda melakukan seefektif mungkin. Ya, ini kemudian permasalahan solusi juga sama. Ya, permasalahannya itu apa? Bikin poin-poin. Hindari kalimat manual. Ya, pakai kalimat yang lain. Ya, pakai kalimat yang lain. Jangan menggunakan manual. Seperti yang sudah saya pernah sampaikan ke Anda, daripada ngejelasin manual, jelaskan aja secara spesifik media yang digunakan. Contoh misalnya kan pakai Excel masih manual, jelasin aja Excel-nya. Jadi Excel menggunakan Excel digunakan oleh beberapa orang. Kemudian kalau pakai Excel itu suka berat misalnya, ya. Kemudian ada kertas yang terlalu besar skornya dan sebagainya, itu Anda jelasin aja. Ya. Solusinya jelaskan juga secara spesifik. Apakah desktopnya apakah standalone atau client server, kalau misalnya web, intranet, extranet, ya, atau internet, itu harus dijelaskan juga. Kemudian kalau perangkat mobile juga harus dijelaskan juga, ya, karena nanti akan ngaruh ke sini nih, diagram ini juga kan banyak nih, ya, diagram ini banyak, pakai hyperlink juga. Apakah harus semuanya diagram? Enggak. Use case kan cuma satu. Kalau activity kan banyak tuh yang di perancangan sistem. Itu cukup salah satu aja diambil yang utama tapinya, ya, jangan yang login. Kemudian rancangan antarmuka ini harus dijelaskan juga, ya. Kalau yang perancangan program itu nanti ada dua kondisi, ya. Kalau perancangan program biasanya penguji langsung aja demo gitu, ya. Makanya harus siapkan Iwan nanti programnya harus 100% bisa sampai ke database, ya. Spesifikasi hardware, software juga sama. Jadi harus jelasin. Anda harus paham. Misalnya atau pakai i3 atau i7 atau generasi ke-11 atau 12, nah itu Anda harus paham juga tuh. Ya. Jangan sampai Anda pakai 2 core atau Pentium 4. Apakah bisa kan? Nah, itu kan Anda harus coba pahami juga. Sistem yang Anda buat bisa support kemana, ya. Jadi nggak sembarangan asal copy paste. Kalau jadwal implementasi ini ada di bab 4 juga, ya. Kemudian kesimpulan saran ini sama juga, poin 1, poin kedua, poin-poinnya aja. Dan yang terakhir seperti ini, ya. Ini gambaran umum dari template dari presentasi nanti. Kemudian ini untuk perancangan sistem.
Tapi kalau misalnya perancang program tinggal disesuaikan aja. Yang ketiga, seminimal mungkin kalau Anda bisa bikin 10 slide ya lebih baik. Ya. Karena kalau presentasi jangan ada pikiran ya udah dilema-lemain aja lah presentasinya supaya tanya jawabnya sedikit. Nanti kalau Anda lama-lama juga pasti diberhentiin sama dosen pengujinya. Ya. Jangan ada strategi yang seperti itulah. Itu pasti tidak akan berhasil. Yang keempat, gunakan desain yang formal. Ya. Ya bawaan Windows aja, bawaan PowerPoint-nya. Jangan yang aneh-aneh. Apalagi kalau ada animasi, toko kartun, film, yang aneh-aneh. Atau banyak gambar-gambar yang nggak formal lah. Huruf dan warna juga harus benar dilihat. Karena ini contoh ya, ini kan saya pakai warna merah supaya jelas. Jangan sampai background-nya kuning, warna merah, tulisan hurufnya merah. Gitu. Jika yang kebakaran. Gambar yang bergerak juga sama. Ya kartun-kartun misalnya dari bawah sini tiba-tiba ada bola ke atas. Jadi kayak presentasi yang nggak formal ini harus dihindari lah. Ya. Kalau menurut Anda sih lucu, tapi kalau menurut orang kan enggak. Maksimalkan kreativitas. Dan yang keempat, yang ke-8 ini nih, PowerPoint itu bukan sarana atau media untuk dibaca terus-menerus ya. Tapi untuk membantu menjelaskan ketika Anda menjelaskan poin-poin. Gitu. Jadi jangan sampai Anda bikin PowerPoint itu dibaca aja semuanya. Ya, dari A sampai Z. Meskipun nanti pengujinya nggak ngeliatin Anda, ya nggak apa-apa. Ya, karena kan penguji itu biasanya ngecekin laporan Anda tuh. Apakah lihat di laptop atau lihat di laporan. Anda santai aja, nggak usah ada pikiran, kok nggak ngeliatin saya, kok saya nggak diperhatiin. Ya, udah lanjutin aja. Ya, itu teknis presentasi. Berikut isi dari presentasinya ya, isi dari template. Kemudian setelah ini adalah sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab itu sekitar 40 menitan lah ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ketika Anda menjawab itu jangan sampai mendebat dosen penguji. Ya. Anda cukup satu kali melakukan pembelaan. Contoh, ketika Anda ditanya, apa sih itu perancangan sistem? Apa itu sistem? Sistem itulah kumpulan unsur-unsur yang berintegrasi, Pak. Terus kata dosen pengujinya, kalau menurut buku ini sih nggak kayak gitu. Kok kamu kayak gitu sih definisinya? Nah, Anda bisa tuh jawab sekali lagi tuh. Menurut buku Rosapa yang saya baca, memang definisi sistem itu adalah kumpulan unsur-unsur, Pak, yang berintegrasi untuk mencapai tujuan yang sama. Unsur-unsurnya itu dari orang, Pak. Kemudian ada prosedur, Pak. Ada media yang digunakan, Pak. Nah, Anda baru satu kali ketika dosen pengujinya nggak kayak gitu, Anda udah nggak perlu counter lagi untuk mempertahankan. Ya, jadi itu etika ketika Anda menjawab. Karena sepintar-pintarnya Anda tetap di depan dosen penguji, Anda itu dinilai ya mahasiswa yang memang masih perlu banyak masukan, banyak inputan. Ini ternyata gini, bentar dulu ya. Ini ternyata Zoom saya udah habis masa berlakunya, nanti join lagi ya. Ini nanti mati tiba-tiba. Saya lupa mau perpanjang. Apa-apa, sambil disiapin pertanyaan apa ya. Oke. Jadi takutnya kok tiba-tiba mati. Ini 1 menit lagi, apa-apa. Nanti kita join lagi. Atau kita join lagi aja ya. Saya close dulu ya. Join lagi aja, Pak. Oke, siap.